La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah, atas izin Allah Ta'ala pada hari ini kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, yaitu hari yang ke-10 ya. Tentunya kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, yang sangat istimewa. Begitu istimewanya Ramadan, satu-satunya nama bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran hanya Ramadan. Dari 12 bulan tidak ada disebut oleh Allah kecuali Ramadan. Jadi kita tidak jumpai di dalam Al-Quran Allah menyebut Syawal, Rajab, Sya'ban, Rabiul Awal, tidak ada. Hanya Ramadan lah. Ini salah satu bukti bahwa memang Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Lebih lagi menjadi istimewa karena Ramadan dipilih oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban puasa. Dan puasa ini itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini justru kita dikatakan berpuasa atau beribadah tatkala tidak melakukan. Kalau ibadah yang lain, beribadah itu dengan melakukan. Kita baru saja sholat, ada takbiratul ihramnya, ada membaca surat Al-Fatihah, ada ruku sujud. Membaca Al-Quran juga sama, mata kita melihat, tangan kita mengebet-ngebet Al-Quran, mulut kita juga qomat kamit membaca Al-Quran. Bersedekah pun sama, kita bekerja lalu dapat rizki, sebagian rizki kita sedekahkan, ada yang memberi, ada yang menerima, ada juga yang disedekahkan. Apalagi juga haji umroh, apalagi kita berangkat sampai di sana ada tawaf sa'i. Kalau haji itu ada melontar, ada wukuf. Jadi ibadah-ibadah secara umum itu dengan cara melakukan. Tapi ibadah puasa malah sebaliknya. Kita pasif tidak melakukan, kita dikatakan beribadah. Karena ibadah lain itu ada aktivitasnya, ada kegiatan yang dilakukan. Apa kata Allah? Kata Allah, yang dilakukan oleh kita, kullu amal ibni Adam, semua yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh kita manusia, lahu, dialah yang menentukan ikhlas tidak ikhlas. Jadi sholat bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas, karena kelihatan dia. Bisa orang sholat itu karena Allah, tapi bisa juga orang sholat itu riya, pamer. Iya. Ada orang sholat karena Allah, artinya dimanapun ada orang melihat atau tidak melihat, dia jaga itu sholat. Lagi suka, lagi duka, dia sholat. Tapi ada juga orang sholat mungkin sekedar untuk meyakinkan mertuanya bahwa anak mantunya ini sholat. Nah itu, sedekah pun sama. Ada orang sedekah lillahi ta'ala, tapi ada orang sedekah, awas lo gak milih saya, awas. Jadi sama seperti itu. Baca Quran pun sama. Kalau lagi sendiri gak pakai suara dia. Begitu lihat ramai orang, dikencengin suaranya, udah ketahuan lah itu. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, kalau si hamba itu berpuasa pasti karena aku. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu.
Siapa yang tahu kalau kita di kamar itu makan minum coba? Yang tahu adalah diri kita dan Allah. Anak kita kalau puasanya karena takut karena kita orang tuanya, nggak akan puasa dia. Di depan kita memang nggak makan nggak minum, tapi di belakang kita makan minum dia karena dia takut sama kita. Jadi orang itu akan berpuasa kalau memang puasanya karena Allah. Nah itu. Ini yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu at-taqwa hahuna. Takwa itu kata Nabi adanya di sini. Nah itu. Dan inilah dia tujuan utama kenapa Allah mensyariatkan puasa ini. Agar memupuk takwa yang ada di dada kita. Memupuk bahwa Allah lah segala-galanya. Memupuk akidah tauhid la ilaha illallah. Kayak kita sekarang ini, ayo. Siapa yang tahu bahwa ada yang bawa jimat di kantongnya kemana-mana? Nggak ada yang tahu kok. Nah itu, yang tahu diri dia dan Allah. Maka ini sebetulnya tujuan utama kenapa Allah mensyariatkan ibadah puasa. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Agar kita meyakini bahwa Allah maha melihat lagi maha mendengar. Jadi keukur tuh nilai takwa kita ini terukur apa? Dari apa yang kita lakukan. Kalau seorang manusia masih suka bohong, suka nipu, udah ada lagi lah. Jangan mengklaim saya manusia yang bertakwa. Dan takwa itu bukan casing. Nah ini tolong dipahami. Takwa itu bukan penampilan lahiriah. Makanya jangan merasa yang bersongkok haji putih, oh ini lebih takwa daripada yang songkok hitam. Udah lagi lah. Nggak ada itu. Jangan merasa yang pakai gamis nih kayak saya ini, wah nilai takwanya tinggi. Udah lagi lah. Makanya kita banyak ketipu kan. Umroh banyak. Itu biasanya tuh penipu-penipu itu casingnya itu wallah ngalah-ngalahin imam Masjidil Haram kadang-kadang. Kadang-kadang Imam Masjidil Haram aja jangan-jangan gak pernah megang tasbih. Kalau dia tasbih mana-mana, wah serbanan banyak. Saya waktu itu pernah di masjid sebelah rumah, habis selesai zuhur, wah pakai baju gamis, songkok, pokoknya penampilannya udah luar biasa lah. Habis selesai zuhur berdiri dia, mau ngasih ceramah. Hanya kebetulan saya di situ. Saya bilang, maaf Pak Yai, tolong Pak Yai sebelum menyampaikan sesuatu, kenalkan dulu siapa Pak Yai ini. Nah itu, Pak Yai ini dari mana, belajar agamanya dari mana. Karena yang akan disampaikan kan tentang agama, ya kita harus tahu dong. Jangan sampai kita jadi korban malpraktek. Iya. Kalau penampilannya mah lebih dari dokter spesialis sudah. Nah itu. Akhirnya apa? Langsung mejong dia. Mejong maksudnya langsung duduk. Nah kan. Jadi hati-hati. Makanya hati-hati. Kita jangan sampai tertipu dengan penampilan lahiriah. Dan ternyata subhanallah Rasulullah juga sudah memberitahukan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat casingnya kalian. Iya. Kita ini suka kadang-kadang tertipu dengan casing. Walakin yanzuru ila a'malikum, tetapi yang dilihat adalah karya kalian, kerjaan kalian. Wa ma fi qulubikum, dan apa yang tertanam di dada kalian. Makanya terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan Ramadan. Inilah dia momentum untuk memupuk takwa. Dan sekali lagi, kalau dia memang punya nilai takwa di dadanya, pasti dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Dia tidak akan berkata bohong. Dia tidak akan nipu orang. Ya, yang ditipu bisa aja gak tahu kalau dia ditipu. Tapi dia tahu, Allah Maha tahu. Banyak orang. Makanya ya udah.
Inilah luar biasanya ibadah puasa. Jadi sekali lagi kita berharap semoga ibadah puasa yang sedang kita jalani ini betul-betul memberikan manfaat untuk diri kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi tolong ya Bapak Ibu, jangan sampai kita tertipu dengan casing. Ada seorang wanita bercadar, wow, ini solihah banget, udah lagi lah. Banyak kejadian, tapi itulah. Nah inilah gunanya kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita aman, gak akan tertipu. Ya, jangan sampai kita terjebak dan tertipu dengan lahiriah penampilan. Baik, kita masuk kepada materi pokok, masih membahas tentang tauhid. Kita sudah tahu sebelumnya, tauhid itu adalah pengesaan kita kepada Allah. Kapan kita itu dikatakan seorang hamba Allah yang memahami tentang tauhid? Pertama, pada saat dia mengetahui bahwa Allah tabaraka ta'ala huwa ar-rabb. Tatkala dia itu mengetahui, paham bahwa Allah lah ar-rabb sebagai Tuhan yang menciptakan, yang mengatur. Iya. Kayak sekarang ini subuh-subuh udah hujan, coba. Awal-awal Ramadan kemarin itu saya ingat sekitar 4 hari itu masih panas. Begitu udah 5 hari ke-6 mulai hujan. Sekarang ini malah udah subuh-subuh coba hujan. Itulah dia Ar-Rabb. Itulah dia Allah Ta'ala. Al-Hakim, yang bijaksana. Jadi Allah Maha tahu kapan Allah memberikan ujian. Seberat apa ujian yang Allah berikan kepada si hamba itu. Allah itu hakim, tahu persis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Makanya kita kecewalah Piala Dunia U20 nggak jadi ini. Aduh, saya termasuk yang kecewa. Saya doyan bola Pak. Begitu nggak jadi, waduh, kasihan ngelihat Erick Thohir nangis ya. Tapi ya udahlah, mau diapakan. Kata Presiden Jokowi, udah jangan ada saling melontar. Ya udah, ini udah nasi sudah jadi bubur. Udah. Al-Alim. Jadi Allah lah yang menciptakan, segala urusan itu ada di tangan Allah. Masya Allahu kan, kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Wa malam yasha la yakunu abada. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak dan tidak akan terjadi. Dan apa yang Allah lakukan sekali lagi pasti berdasarkan hikmah, wisdom, kebijaksanaan yang luar biasa. Makanya kadang-kadang ya, kita ini ya suka kadang-kadang meratapi. Ya, ada orang sudah sepuh, udah gitu mulai lupa dia. Padahal Allah tahu sengaja dikasih lupa. Coba kalau misalnya dia ingat terus, coba. Jangan-jangan stres karena dosanya udah kebanyakan ya. Dengan dikasih lupa aman, dia udah bisa senyum dia. Iya. Ya sama. Coba kalau misalnya ada seorang wanita ingat terus, nggak pernah, karena ingatnya nggak bisa move on kalau suaminya udah meninggal ya. Tapi dengan adanya dikasih lupa, dikasih ini, jadi lupa itu ternyata luar biasa itu. Iya. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang ya kayak misalnya badan udah mulai sakit sana, sakit sini, ya udah nikmatilah. Biasanya orang kalau udah mulai sakit sana, sakit sini, udah mulai siap untuk menghadapi kematian. Tapi kalau masih gagah, masih kuat, ntar dulu masih tangeh itu kematian. Jadi artinya apa? Allah Maha tahu itu dikasih, ya kan? Adanya musibah, ujian, cobaan, ternyata hidup ini nggak ada artinya. La haula wala quwwata illa billah. Semua ada hikmahnya. Nah itu ya. Yukti wa yamna.
Allah lah yang memberi dan Allah juga yang tidak memberi. Ya'izzu wa yadhil, Allah yang memuliakan, Allah juga yang merendahkan. Yahdi wa yudhil, Allah yang kasih hidayah, Allah juga yang tidak kasih hidayah. Apa enggak pelong hidup kita ini, Pak? Makanya kadang-kadang kasihan itu saudara-saudara kita itu yang terlalu ambisius, ujung-ujungnya stres dewek, akhirnya mati bom bunuh diri dia. Pertanyaannya, dengan dia ngebom dan mati bom bunuh diri, apa iya merubah orang jadi beriman? Ayo. Boro-boro. Karena kita tahu beriman atau tidak itu bukan urusan kita, Allah. Makanya kita kalau udah enjoy aja, senyum aja. Orang itu mau sholat mau nggak sholat, kenapa kita kebakaran jenggot? Ya udah, paling kita doakan saja dia. Yang penting kita ingatkan, selebihnya udah yahdi wa yudhil. Allah lah yang punya wewenang memberikan hidayah dan Allah juga yang tidak. Kemudian apa? Yas'ad yus'id wa yushqi. Allah yang ngasih kebahagiaan dan Allah yang ngasih kesengsaraan. Huwallazi ja'alal muslim muslima. Dialah yang menjadikan seorang muslim menjadi muslim. Wa ja'alal musalli musalliya. Dia yang menjadikan orang salat sehingga dia mau salat. Wa huwallazi ja'ala hadza yad'u ilal khair wa dzaka yad'u ilal syarr. Dan Allah juga, si A mengajak untuk baik, si B ngajak untuk jahat. Nah itu, walahu subhana fi kulli ma khalaqahu wa qaddar. Dan semua itu ada di tangan Allah atas segala apa yang Allah ciptakan dan Allah takar. Nah itu hikmah balighah. Semua itu tidak lepas berdasarkan kebijaksanaan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Jadi Allah melakukan sesuatu itu tidak semata-mata karena kemampuan dan keperkasaan, tidak, melainkan berdasarkan kesempurnaan ilmu dan juga kesempurnaan kemampuan Allah, kesempurnaan rahmat dan kebijaksanaan. Itu dia Allah Ta'ala. Wallahu hakim, Allah maha bijaksana, alim, maha mengetahui, rahim, juga maha penyayang. Iya. Makanya apa namanya, kalau kita ya Bapak Ibu ya udahlah nikmati aja lah. Misalnya kalau dulu waktu masih gagah, masih kuat, masih nyepok duitnya, masih apa ya, gimana lah gitu kan. Sekarang udah mulai regu. Nah ya udahlah. Syukuri aja. Kasih kesempatan kepada yang lain. Ini umur udah lebih 80, masih mau bersaing sama anak 40. Itu yang kadang-kadang udahlah, ambil waktunya. Masing-masing ambil hikmah di balik itu. Ahsana kulla syai'in khalqahu. Ketika Allah menciptakan, pasti ciptaan Allah itu adalah the best, yang terbaik. Kenapa? Karena kebaikan semua ada di tangan Allah. Wasyarru kullu laysa ilaih. Dan kalau ada terjadi keburukan, jangan salahkan itu Allah, melainkan salahkanlah dirimu sendiri. Nah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, misalnya nih yang sering kita nilai dia negatif. Kenapa sih Allah menciptakan penyakit, menciptakan penderitaan, menciptakan hal-hal yang buruk, bahkan ada juga sanksi ya. Kayak siapa yang kemarin yang Minahasa divonis apa? Teddy Minahasa, hukuman mati. Nah itu ya. Kemudian Allah juga ciptakan jahanam, iblis. Ingat, Allah ciptakan hal yang kita tidak suka tadi adalah fihi hikamun azimah. Pasti di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Bahkan juga merupakan nikmat yang luar biasa. Iya. Jadi kita ini Bapak Ibu ya, kita ini tahu berada pada nikmat Allah ketika kita melihat ada saudara kita yang menderita. Nah itu. Sebaliknya,
Kita ini tahu mendapatkan ujian dari Allah ketika ada orang yang dia happy, dia lagi senang. Coba kalau misalnya semuanya kaya semua, susah juga loh. Iya. Yang pernah saya ceritakan, misalnya kita ini kaya berduit semua, sementara kita ini kan perlu air. Mas, tolong mas, bikinin sumur bor. Saya kasih duit lah. Ya, sampai beres. Cash 50 juta. Dia duitnya banyak. Nah, kata dia, saya juga lagi nyari orang ini. Malah saya bayar siap 75 juta, kata dia. Coba, apa enggak mampus kita semua ini? Jadi artinya itulah dia, luar biasanya Allah. Jadi kita ini saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Makanya kita nggak bisa mendambakan. Coba kalau semuanya jadi orang Islam, semua hambanya soleh, solehah semua, kasihan itu iblis, setan itu nggak punya peluang di sana. Iya. Jadi artinya Allah itu luar biasa sekali. Dan ini sebetulnya apa? Adalah merupakan alat kontrol bagi kita dalam kehidupan. Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ya, semakin suatu umat Islam, komunitasnya itu semakin dia banyak tantangan, banyak serangan, semakin solid dan semakin kuat. Iya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ibarat katak di bawah tempurung, woi merasa gagah terus itu. Nah itu makanya kita perlu bergaul, melihat alam dan sekitarnya. Nah jadi itulah dia Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqan nafsa wa alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah ciptakan kita ini. Kemudian masing-masing kita ini Allah kasih ilham. Benih untuk fujur, untuk durhaka ada. Benih untuk menjadi manusia yang bertakwa juga ada. Makanya tolong kita yang punya bini, jangan kita itu berharap bini itu taat terus. Udah lagi lah. Kasihan benih untuk ngebangkangnya itu di mana coba? Iya. Jadi kadang-kadang ya udah maklumin aja. Tolong dek bikin minum, bentar nanggung lagi baca WA. Ya udah. Kita terima aja. Memang udah itu semua ada pada diri kita itu. Nah itu. Makanya kalau kita udah bijak mana ya kita lihat dulu. Kalau dia lagi asyik baca WA ya jangan dulu minta bikinin kopi ya. Jadi artinya apa? Ja'ala Ibrahim wa alahu wa min tabi'ahu a'immata. Nabi Ibrahim diciptakan oleh Allah. Dan dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah ciptakan para nabi dan para rasul darinya. Iya. Makanya Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, datuknya para nabi, para rasul. Kalau sebelumnya masih bebas, tetapi begitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dari anak keturunan Nabi Ibrahim inilah Allah utus para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Yad'una ilal khair. Dan anak keturunannya yang Allah pilih jadi nabi, jadi rasul, maka merekalah manusia-manusia yang mengajak baik. Di sisi lain Allah juga yang menciptakan si iblis. Iblis itu adalah makhluk jahat dari jin. Allah juga yang menciptakan Fir'aun. Fir'aun juga makhluk jahat dari golongan manusia. Lengkaplah udah. Jadi kalau para nabi, para rasul, anak keturunan Ibrahim tadi, ini yang mengajak ke surga, sementara iblis Fir'aun yang mengajak ke neraka. Ini kehidupan kita. Dan semua ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, antara lain surat Al-A'raf ayat 54. Apa kata Allah? Ala lahul khalqu wal amru. Ala, ketahuilah. Lahu, hanya milik Allah lah al-khalq, masalah penciptaan apa saja, termasuk diri kita, termasuk yang keluar dari kita. Jadi saya sekarang ini bisa bicara ini, Allah ciptakan kata-kata dari mulut saya,
Allah yang berkehendak. Gampang aja dikasih apa orang serak ya, yang suara hilang itu, udah nggak bisa ngomong. Itu Allah semua, ya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, wajib kita meyakini bahwa kita ini tidak lepas dari apa yang Allah kehendaki. Karena kita ini masih misteri, kita ini nggak tahu, maka Allah ajarkan Allahumma hdina fiman hadait. Itu sebetulnya. Jadi jangan putus, jangan terlalu pede kita. Kita selalu Allahumma hdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami fiman hadaita, di dalam golongan hamba-hamba yang kau telah berikan hidayah kepada mereka. Siapa mereka? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini. Jadi kita minta. Makanya coba kita beruntung sama Allah. Allah kasih kita itu kesempatan sehari semalam untuk kita sholat 5 waktu. Kenapa? Di situ sebetulnya adalah peluang untuk kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Karena semua Allah yang memutarbalikkan. Nah itu. Kemudian ada lagi tuh surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka ini anak-anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kami jadikan kata Allah a'immah sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin, nabi, rasul, yahduna bi amrina, mereka itulah yahduna, mendapatkan hidayah, bi amrina itu datangnya dari Allah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan apa yang diminta oleh para nabi dan rasul itu, mereka itulah yang meminta kepada kita fi'lal khairat, untuk berbuat kebaikan. Wa iqamas shalah, yang kedua bagaimana kita menegakkan salat. Wa ita'az zakah, yang ketiga bagaimana kita siap untuk memberikan zakat. Lengkap. Jadi pertama untuk mengajak berbaik. Yang kedua hablum minallah, bagaimana kita jaga sholat 5 waktu kita. Yang ketiga hablum minan nas, bagaimana sebagian rezeki kita berikan. Selesai. Simple Islam kita ini. Sederhana, nggak ngejelimet. Ingat yang juga pernah saya sampaikan, Nabi itu diutus kepada orang-orang ummiyin, yang nggak bisa ngebaca, nggak bisa menulis, yang nggak kenal sekolah. Mereka bisa beriman, mereka bisa memahami. Nenek moyang kita dulu datang saudagar-saudagar muslim, nenek moyang kita hanya petani miskin, nelayan miskin, nggak kenal sekolah, berapa kali udah kena jajah, dikenalkan Islam, mereka paham, mereka mengerti. Jadi yang membuat Islam ini menjadi sulit dipahami, sulit diterapkan, bukan Allah dan bukan Rasul, melainkan kita sendiri. Nah itu, makanya udah jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Islam ini agama yang simple, yang sederhana. Terima dia apa adanya. Ya. Saya barusan ada yang WA, Ustadz apa bedanya lelaki wajib sholat di masjid dengan lelaki wajib sholat di masjid, lelaki di masjid wajib sholat. Saya bilang, saya nggak balas, ya udah mikirin dewek aja. Dia yang muter-muter kata, kita yang disuruh mikir. Enak aja. Nah itu tadi. Iya, jadi kita yang suka mempermasalahkan masalah itu. Iya, saya kadang-kadang kalau sekarang ini kan memang trik ya, kalau youtuber itu trik bikin judul yang aneh-aneh. Iya, supaya orang mau bukanya. Sholat ba'diyah isya lebih afdol daripada sholat taraweh. Ayo kepancing gak tuh?
Oh ya udah, itu kalau ngebuka itu pasti nanti diisinya itu nggak tahu dari mana itu. Nah itu, jadi kita yang kadang-kadang yang suka menjadi permasalahan. Dalam surat Al-Qasas, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka juga pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia untuk ke neraka. Yang tadi itu. Jadi ada di sini Nabi Ibrahim, anak keturunannya Nabi Rasul ngajak ke surga. Tapi di sisi lain ada Fir'aun, ada iblis yang mengajak ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan nanti pada hari kiamat mereka sama sekali tidak mendapatkan pertolongan. Wa atba'nahum fi hadhid dunya la'nah, dan mereka yang mengajak ke neraka itu di dunia sudah dapat laknat. Wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin, dan nanti di akhirat, di kiamat nanti mereka adalah makhluk-makhluk yang makbuh, diejek, dinyek, direndahkan. Nah, pertanyaan berikutnya, ma yajibu alal muslim. Kalau kita sudah memahami tauhid seperti itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, wajib bagi kita yang sudah beriman kepada Allah, ayyusbita lillah, maka mari kita tetapkan dan kita yakini bahwa Allah itu punya nama, Allah punya sifat, dan nama sifat itu jangan kita ngarang-ngarang, melainkan serahkan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa yang Allah Rasul tetapkan itu sebagai nama Allah, sebagai sifat Allah, maka itulah yang menjadi keyakinan kita. Wa yunfi anhu manafahullah wa rasuluh, dan kita buang jauh-jauh nama atau sifat yang ternyata Allah Rasul tidak pernah menetapkan itu sebagai nama dan sifat Allah. Nah itu, fayu'min bikhalqih. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan segala-galanya, bahwa Allah melakukan semua itu dengan penuh kesempurnaan ilmu, kemampuan dan kehendak, dan kalau Allah sudah menginginkan pasti terjadi. Nah itu, wa yu'min bi amrihil mutadammin bayana ma yuhibbu yardah. Begitu juga kita mengimani bahwa apa yang ada di dalam perintah-perintah Allah itu adalah apa yang Allah suka, apa yang Allah ridha. Kita juga mengimani bahwa Allah punya aturan-aturan, ya. Allah juga punya ketentuan-ketentuan. Maka ketika kita ingin beribadah, ikuti aturan dan ketentuan Allah. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul Nabi kita itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya mir rabbih, dari Tuhannya Allah, wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman mengikuti apa yang diimani oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang. Makanya simple, jujur ya, Islam ini simple, Pak. Ya saya Masya Allah dulu saya pernah mondok, udah gitu saya kuliah ke India, kuliah ke Al-Azhar Mesir, jadi saya belajar ke Saudi, mana-mana. Sama, simple. Cuma kita yang kadang-kadang memperuncing, mempermasalahkan Islam ini. Dan akhirnya apa? Stres sendiri kita. Nah itu ya. Kullun amana billah. Apa sih yang diimani oleh semua, oleh Rasul dan pengikutnya itu? Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, bahwa Allah punya kitab, wa rusulihi, bahwa Allah punya utusan-utusan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi, dan kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Artinya semua utusan Allah ini dalam bingkai keyakinan la ilaha illallah, wa qalu sami'na wa ata'na. Lihat nih. Dan kalau sudah bicara keimanan, sikap kita ini sami'na, kita dengar, wa ata'na, dan siap untuk mentaati. Tapi beda dengan kalau masalah dunia. Kalau masalah dunia kita dengar, jangan kita serta-merta kita taat. Ntar dulu. Jangan-jangan umroh penipu ini. Iya.
Tapi kalau sudah bicara tentang akidah nih, keimanan yang memang itu datangnya dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Ghufranaka, lihat nih, kami berharap ampunanmu, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkaulah semua itu akan kembali. Kalau seandainya kita sudah punya akidah tauhid seperti ini, apa sih yang dapat kita petik? Ya, untuk di dunia yang kita petik apa? Pertama, Allah Azza wa Jalla lahul kamalul mutlak. Jadi kita sekarang ini di dunia ini, maka kita punya jiwa yang plong. Kenapa kita plong? Karena kita tahu bahwa Allah lah segala-galanya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Baik kesempurnaan pada zatnya, pada nama-namanya, sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah sempurna, utuh. Tidak ada sedikit pun kekurangan atau cacat. Nah itu. Yang kedua, kalau seandainya Allah yang maha zat sempurna tadi, maka bagaimana? Maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah hanyalah Allah Ta'ala. Untuk hidup ini itu. Jadi jangan sampai kita na'udzubillah tergiring untuk menuhankan selain Allah. Dan pada saat kita itu menuhankan Allah, maka itu harus didasari apa? Ta'ahulul qulub, betul-betul keluar dari hati yang dalam. Dan itu dibuktikan secara lahiriah oleh ucapan dan perbuatan. Ini yang kita sebut dengan yakin. Nah itu, jadi jangan sampai ketika kita melakukan misalnya nih sholat 5 waktu, udah yakin aja. Jangan ada keraguan. Lakukan dan pasti kita tahu manfaatnya itu adalah untuk kita. Wa idza arafatil qulub dzalika asfar. Nah itu. Kalau orang si hamba tadi untuk hidup di dunia ya, jadi sekali lagi, pertama dia memahami bahwa Allah lah segala-galanya, kesempurnaan itu hanya milik Allah, maka kalau dia bertuhan, maka bertuhannya hanya kepada Allah. Dan ketika dia bertuhan kepada Allah penuh dengan kecintaan yang utuh dan sempurna, maka akan muncul sikap si hamba ini. Apa sikapnya? Dia akan bertawakal secara utuh kepada Allah. Ini kunci. Jadi tidak mungkin orang itu mau bertawakal, menyerahkan jiwa raga kepada Allah tanpa didasari oleh tauhid yang kuat. Wal inabah ilaih, dan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Wasukun ilaih, ketika dia menghadapi permasalahan, dia ingin mencari ketenangan, maka dia dapati itu ada pada Allah. Dengan dia sholat, dengan dia zikir, dengan baca Quran. Bukan teler, bukan nyabu, refreshing yuk main judi online. Tidak, ini sekarang sudah terjawab. Kemudian wahauf, ketika dia takutnya hanya kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Dia ingat, dia akan bersyukur, mengagungkan Allah, dan dia akan menjaga ibadah dengan baik dan merasa nikmat ketika beribadah, merasa enjoy, ada sesuatu yang dia dapati. Ini untuk di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Subhanallah. Untuk di akhirat, walaupun ini masih gaib bagi kita, tetapi Allah sudah memberikan janji kepada hambanya yang beriman. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Hai Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannat, bahwa mereka sudah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamari rizqa, ketika Allah memberikan rizki, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini seperti yang pernah kita dapati saat di dunia. Apa kata Allah? Wa utu bihi mutasyabiha. Tidak, memang ada kemiripan, tapi kualitasnya berbeda. Kita di dunia ini kita banyak makan ke belakang kita,
Tapi di sono nanti banyak makan, nggak pernah ke belakang. Bertambah umur, bertambah regu. Di sana bertambah umur, bertambah muda. Ini jadi. Wa lahum fiha azwajum mutahharah. Dan Allah persiapkan pasangan hidup yang suci, yang selama-lamanya perawan terus. Ngapain mikirin operasi sana operasi ini, udah lagi lah. Wahum fiha khalidun, dan mereka mendapat kenikmatan yang abadi di sana. Nah itu kembali lagi dalam surat At-Taubah, apa kata Allah? Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anhar. Allah menjadikan kepada orang-orang beriman, pria dan wanita. Nah ini ibu-ibu ya, Allah janjikan mau untuk pria dan wanita jannat yang Allah siapkan, surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya, wa masakinat thayyibah, dan tempat tinggal yang thayyibah, jadi nggak akan ngalami kebocoran di sana, itu nggak ada itu. Apalagi kebanjiran, apalagi ketiup angin puting beliung, nggak ada itu di sana itu. Di mana? Fi jannat waridwanum minallahi akbar. Nanti Allah memberikan ridhonya kepada si hamba-hamba di dalam surga itu. Dzalika huwal fawzul azim. Terakhir Jabir menceritakan ada seorang pria datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu pria itu bertanya, "Ya Rasulullah, mal mujibata?" Ya Rasulullah, apa dua hal yang pasti itu ya Rasulullah? Qal, yang pasti pertama kata Nabi, man mata la yushriku billahi syai'a dakhala jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia tidak sedikit pun menyekutukan Allah, yang pasti dia masuk surga. Kepastian yang kedua, wa man mata yushriku billahi syai'a dakhala nar. Barang siapa meninggal dunia dan dia punya sedikit syirik terhadap Allah, maka dia akan masuk ke neraka. Ini yang pasti. Jadi kunci surga itulah dia tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita menjadi manusia yang paham tentang tauhid, yang mendarah daging jiwa raga kita itu dianyam dengan tauhid. Pikiran kita, tingkah laku kita, udah enjoy. Semua baik atau buruk kita kembalikan kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih.